Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbana wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, pengajian minggu pagi insya Allah tinggal satu kali ini ya. Sebab kita insya Allah hari Rabu yang akan datang sudah memasuki bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan lahir dan batin ya, dapat menjalankan puasa Ramadan dengan sempurna dan mengisi bulan Ramadan dengan yang sebaik-baiknya. Pengajian kita pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia ya. Dalam musyawarah nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 sampai 27 Juli yang lalu di Jakarta. Ada 7 fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama ya. Yang pertama tentang puasa ya, tentang puasa. Bahwa seorang pilot pesawat udara ya, itu boleh tidak puasa Ramadan ya. Lah, pilot pesawat udara ini ada 2 macam. Yang pertama, kalau pilot yang terbang non-stop ya, non-stop tiap hari terbang sampai 1 bulan penuh. Nah, pilot yang non-stop begini boleh tidak puasa, tapi dia harus membayar fidyah ya, ta'amu miskin gitu. Tapi kalau pilot pesawat udara itu temporer ya, tidak non-stop, tidak setiap hari terbang, misalnya 1 minggu terbang, 1 minggu prei gitu ya, 1 minggu terbang, 1 minggu prei. Ini pada waktu terbang dia boleh tidak berpuasa Ramadan. Tapi pada waktu dia tidak terbang harus berpuasa Ramadan ya. Dan waktu dia tidak berpuasa karena terbang itu nantinya puasa yang ditinggalkan harus diqodoi ya, setelah bulan Ramadan. Nah, jadi bedanya ya, kalau yang non-stop itu bisa diganti dengan fidyah, tapi kalau yang temporer, yang non-stop
itu mengqodoi puasa yang ditinggalkan. Ini satu dari fatwa Majelis Ulama. Kemudian yang kedua, di Indonesia ini sekarang sudah mulai ada yang disebut dengan nikah wisata. Loh ya, nikah wisata. Apa nikah wisata itu? Nikah wisata itu begini. Kalau ada orang ingin wisata, apa dalam negeri, apa ke luar negeri, lewat biro perjalanan ya. Kalau misalnya wisatanya itu ke Eropa selama 1 bulan atau 2 bulan. Lah, ini biro wisata itu menawarkan, nah, apakah butuh istri, loh itu, ya, butuh istri. Artinya selama wisata itu dia dibarengi oleh seorang perempuan yang statusnya sebagai istri. Jadi mungkin mau berangkat wisata itu disediakan wanita, kemudian diakad nikahkan, begitu. Ada wali, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul, ada mas kawin. Ya. Terus berangkat wisata, kalau misalnya 2 atau 3 bulan pulang, sampai di Indonesia dicerai. Gitu ya. Ini namanya nikah wisata. Ya. Atau dalam negeri juga bisa. Ya, wisata dalam negeri. Ya, ada seorang laki-laki sendirian butuh istri menemani pada waktu wisata. Pulang sampai di rumah dicerai. Atau juga ada seorang perempuan, katakan ya, janda, ya, mau wisata. Ya. Orang perempuan kalau pergi itu kan juga harus ada muhrim, ya. Nah, ini disediakan orang laki-laki yang menemani. Jadi bukan hanya jadi muhrim sekaligus jadi suami, ya. Ya diakad nikahkan begitu itu. Kemudian berangkat, pulang dari wisata, cerai. Nah, ya. Nikah wisata seperti begini ini menurut fatwa Majelis Ulama hukumnya adalah haram, ya, tidak boleh. Itu sama dengan namanya kawin kontrak, ya. Atau di dalam hadis itu namanya nikah mut'ah. Itu tidak boleh ya. Ya sebetulnya kalau secara umum di luar Islam ya, seperti wisatawan luar negeri yang ada di Indonesia ini biro perjalanan itu juga menyediakan yang namanya guider, ya. Misalnya turis dari Belanda begitu datang di Indonesia, ini ingin ditemani seorang guider. Nah, guider ini adalah orang-orang yang bisa diajak bicara tentang Indonesia. Ya bisa diajak bicara tentang masalah politik, masalah ekonomi, masalah sosial. Ini mendampingi dan menunjukkan tempat-tempat wisata ini kepada turis ini selama ada di Indonesia. Tapi ya sekaligus jadi istrinya begitu ya, istri sementara. Ya, istri yang ini terjadi ini begitu.
Mungkin ya, ini kemungkinan saja, mungkin daripada yang sifatnya itu bebas seperti begitu tanpa ikatan nikah, mungkin itu ada satu usaha dari orang-orang tertentu di biro perjalanan ini, daripada tidak ada nikah kemudian disediakan istri atau suami, begitu barangkali ya. Nah, kalau yang gaider itu ya jelas itu tanpa apa-apa itu ya. Nah, jadi yang nikah wisata tadi itu hukumnya adalah haram. Ya. Ini fatwa yang kedua. Kemudian fatwa yang ketiga tentang operasi ganti kelamin. Ya, operasi ganti kelamin. Misalnya orang laki-laki ingin jadi perempuan atau orang perempuan ingin jadi laki-laki. Padahal kodratnya dia laki dan kodratnya yang perempuan juga perempuan. Ini hukumnya haram, ya, tidak boleh. Ya, itu dihukumi haram. Kecuali kalau operasi ganti kelamin itu adalah lil ilajah, untuk pengobatan penyesuaian antara kelamin luar dengan kelamin dalam. Jadi misalnya begini, ada orang kelamin luar potongannya itu laki-laki, ya, tapi kelamin dalam dia keinginannya kepada orang laki, loh gitu ya. Ini kan kelamin luarnya fisiknya laki, tapi hatinya ini namanya kelamin dalam, itu inginnya kepada orang laki. Dan semestinya kalau orang laki kan senang kepada orang perempuan. Ini namanya tidak sesuai antara kelamin luar dengan kelamin dalam. Lah, kalau ini misalnya dioperasi, disesuaikan, kelamin luarnya disesuaikan dengan kelamin dalam, itu namanya lil ilajah. Itu boleh ya, itu bukan hanya fatwa Majelis Ulama, tapi 10 tahun yang lalu itu para ulama Nahdlatul Ulama telah membahas, ya. Contohnya siapa ini? Dorce. Ya. Jadi Dorce itu adalah fisiknya laki tapi kelamin dalamnya laki-laki, ya. Kelamin dalamnya perempuan, itu ya, perempuan. Lah, waktu itu dia mempunyai alat kelamin laki-laki, ya. Nah, terus dioperasi, ini disesuaikan. Alat kelamin laki-laki itu dipotong, ya, kemudian dibuatkan alat kelamin perempuan, ya. Malah pada waktu di apa namanya halakoh ulama Nahdlatul Ulama pada waktu itu, Dorce juga datang, ya, sebagai narasumber faktual, ya. Jadi waktu itu ya ada dokter-dokter ahli di dalam bidang ini, di samping juga para ulama akhirnya membahas. Jadi kalau istilahnya itu lil ilajah, untuk penyesuaian, itu operasi ganti kelamin itu boleh, ya. Atau misalnya ada seorang yang kelamin luarnya itu perempuan tapi kelamin dalamnya juga perempuan, nah, misalnya itu juga bisa operasi ganti kelamin, ya. Jadi lil ilajah tadi itu, ya. Jadi yang diharamkan menurut fatwa Majelis Ulama ini adalah
operasi ganti kelamin orang laki-laki murni gitu ya, diganti perempuan, atau orang perempuan murni diganti laki-laki. Umpama itu bisa begitu ya. Tapi sebetulnya ya kalau menurut ilmu kedokteran nggak bisa. Wong apa namanya itu di dalamnya itu kan nggak sama ya, struktur organ tubuhnya itu kan nggak sama. Tapi umpamanya mungkin lagi itu terjadi ya. Sebab di luar negeri itu kan ada undang-undang seperti di Amerika, di Australia itu kan ada perkawinan orang-orang gay ya. Gay itu apa gay? Jadi orang-orang yang apa ya, itu lagi ya, apa namanya itu, waria ya, homo ya. Itu kalau di Australia, di Amerika saya baca itu, di Inggris, Jerman itu boleh. Kalau menurut hukum Islam kan nggak boleh. Lanang rabi be lanang, wedok rabi ambe wedok ya. Kemudian lagi fatwa dari Majelis Ulama tentang bank sperma ya, bank sperma. Bank sperma itu haram. Kalau menurut kita ya, orang-orang awam seperti kita ini nganggep bahwa bank itu kan tempatnya uang, ya loh, tempatnya uang. Tapi sekarang bank itu kan macam-macam. Ada bank darah, ada bank mata, ada bank ginjal, ada bank sperma. Ya. Loh, bagaimana? Untuk apa bank sperma itu kan? Ini adalah ada kaitannya dengan sistem bayi tabung, ya, bayi tabung. Kalau misalnya ada suami istri tidak punya anak, ya tidak punya anak 20 tahun. Menurut pemeriksaan bahwa ini yang mandul itu adalah suami, ya. Nah ini kalau di negara-negara barat supaya punya anak diambilkan sperma dari bank, ya, ambilkan sperma dari bank, kemudian ovum dari istri diambil, disenyawakan dalam tabung, kemudian dimasukkan ke dalam rahim istri. Loh, itu ya. Ini banyak terjadi begini di negara barat. Ini menurut fatwa Majelis Ulama haram. Karena apa? Karena anak yang ada di dalam kandungan istri ini adalah spermanya milik orang lain. Ya, di bank itu kan manini sopo ae sing dekek ngono ya. Kan banyak orang titip gitu ya. Malah kemarin saya itu membaca di salah satu majalah, ada orang Amerika dia mengatakan anak saya ini sudah lebih dari 300. Oh, itu ya. Kenapa? Karena dia donor sperma dititipkan di bank itu, kalau diperhitungkan ini sudah jadi anak 300, betul ya. Nah, ini jadi yang namanya sperma yang diambilkan dari bank ini, kalau sampai terjadi anak, maka anaknya itu adalah anak zina, ya. Kalau lagi ini kan mengkaburkan nasabnya, kan bapaknya bukan ini, bapaknya kan bukan ya, bapaknya bukan itu, ya. Bapaknya siapa? Tidak tahu bapaknya, yang punya spermanya. Malah ada orang Amerika
itu 20 tahun tidak punya anak ya. Kan rumah tangganya goyang ya, tidak punya anak padahal dia orang kaya. Akhirnya sepakat suami istri ini karena tidak punya anak karena faktor suami, maka dia ke poliklinik bank sperma ini untuk minta ya seperti itu tadi. Akhirnya terjadi pembuahan tadi itu, diambilkan dari bank sperma, kemudian dia punya anak ya. Setelah anaknya lahir, anaknya hitam negro ya. Padahal bapaknya kulit putih, ibunya kulit putih. Akhirnya gegeran. Ya apa itu? Awak-awak ini kulit putih kok anak ireng ini ya apa? Kan gitu ya. Geger ya. Jadi akhirnya malah justru rumah tangganya malah tambah ndak seneng punya anak, ndak seneng soalnya apa? Dia kulit putih tapi kok anaknya negro. Akhirnya diurus ke bank sperma itu. Gimana ini? Saya dengan istri kan orang kulit putih, tapi anak saya kok bisa negro ini ya apa? Akhirnya dilihat kembali. Jadi fil-filnya ini dulu begini-begini. Nyatanya waktu ngambil sperma di bank itu petugasnya itu keliru. Mengambil spermanya orang negro. Oh ya. Oh ini ya begitulah ya. Jadi ya martabat manusia ini kan akhirnya kan sama saja dengan sapi ya. Sapi itu sekarang enggak ada. Sapi laki yang jadi sebagai pejantan itu kan enggak ada. Sapi cukup import dari Australia, import dari New Zealand. Itu sapi perempuan. Ya. Nah, sapi laki-lakinya ini cukup diganti dengan ini, inseminasi. Akhirnya saya pikir-pikir ngono podo ae sapi mbek wong kan gitu ya. Nah, ini Majelis Ulama menfatwakan jadi mengambil sperma dari bank sperma ini hukumnya adalah haram ya. Lain sekarang begini, kalau ada suami istri tidak bisa punya anak, padahal suaminya ini subur, istrinya juga subur, tapi hanya ada kendala, kenapa dia tidak bisa hamil. Ini bisa dengan sistem bayi tabung. Jadi sama ya, ini sperma suami yang resmi ini diambil, ovum dari istri diambil, kemudian disenyawakan dalam tabung, kemudian dimasukkan ke dalam rahim. Nah, ini kalau jadi anak, ini anak yang sah, ya, anaknya sendiri. Karena apa? Karena sperma dan ovum ini adalah dari suami istri yang dengan jalan akad nikah yang resmi. Ya, seperti Inul itu. Ya, Inul itu berapa tahun tidak punya anak ya. Nah, padahal bibitnya suaminya Adam Suseno itu subur ya. Inul juga subur, tapi hanya ada kendala. Istilahnya tuh ada error gitu ya. Akhirnya dengan sistem bayi tabung dibawa ke Singapura ya, ke Singapura. Akhirnya selama dalam pengawasan dokter sampai lahir, sekarang anaknya kan lahir ya. Makanya dia mengatakan ini adalah anak mahal. Kenapa? Biaya ini ada biayanya. Proses bayi tabung ke Singapura itu biaya dokternya dan rumah sakitnya tok 700 juta. Itu belum lain-lain kan dalam pengawasan dokter begitu. Ini boleh kalau begitu ya.
Kemudian sekarang ada lagi satu sistem bayi tabung ini. Ini kan Amerika itu negara yang emansipasi wanitanya itu kan di sana itu penuh ya. Laki dan perempuan itu di Amerika itu sama. Jadi orang perempuan di sana juga sibuknya sama dengan orang laki. Lah, orang perempuan itu kalau hamil kan kelincahannya kan sudah berkurang ya. Nah, begitu ya. Jadi banyak orang-orang perempuan di Amerika itu yang ingin punya anak tapi tidak mau hamil. Ya, nah itu sekarang bisa begitu ya. Ingin punya anak tapi tidak usah hamil. Ya, sistemnya bayi tabung ini. Jadi sperma dari suami diambil, ovum dari istri diambil, disenyawakan dalam tabung. Setelah itu dititipkan ke kandungan orang perempuan lain. Lewil ya. Jadi apa? Bibitnya dari sini tapi yang mengandung sana, begitu ya. Ini sama saja prosesnya hamil, yang hamil orang lain. Jadi di bawah pengawasan dokter juga ya, sampai 9 bulan, kemudian lahir, disusui selama 3 bulan, baru diambil oleh ibunya yang asli. Banyak begitu. Jadi di Amerika itu banyak orang-orang perempuan yang pekerjaannya hamil. Setelah hamil, diserahkan kepada orang tuanya, cari hamilan lagi. Ya, boleh meteng-metengan sok. Ya. Nah ini jelas hukumnya tidak boleh itu. Walaupun dari bibit sperma suami istri, tapi karena melalui orang wanita lain, maka itu hukumnya adalah tidak boleh, itu haram. Ini sudah diputuskan sejak 5 tahun yang lalu. Ini diantara daripada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi masih banyak masih ya. Nah, insya Allah lain kali disampaikan lagi. Ya. Mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.